Pemirsa, kasus tewasnya Pradeluki Cepril Saputra Namo 23 tahun Agustus 2025 silam yang diduga dianiaya seniornya kembali menuai sorotan. Sebanyak 22 personel TNI telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, termasuk seorang perwira. Peristiwa ini menambah daftar tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkungan TNI yang seharusnya menjadi tempat aman bagi semua anggota. Kini belasan terdakwa dari anggota TNI Angkatan Darat Batalion Teritorial Pembangunan 834 Waka Ngamere Dagekeon Nusa Tenggara Timur itu didakwa dengan pasal kombinasi. Para terdakwa dalam kasus penganiayaan hingga menewaskan Pradeluki Namo terancam hukuman 9 tahun penjara. Dan untuk membahasnya sudah bersama kami melalui sambungan daring kuasa hukum keluarga Pradeluki Cepril Saputra Namo, ada Pak Yafet Alphonse atau biasa dipanggil Pak Oscar. Pak Oscar, selamat malam. Selamat malam. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kemarin 4 terdakwa menjalani sidang. Kami ingin tahu dulu apa fakta persidangan kemarin, Pak Oscar. Siap. Jadi terkait fakta persidangan, tentu kami selaku kuasa hukum dari keluarga korban, kami melihat bahwa di dalam dakwaan itu bertolak belakang sekali dengan fakta-fakta persidangan. Dalam arti kesaksian-kesaksian dari para terdakwa itu tidak menyentuh sama sekali dengan tuduhan yang dilontarkan kepada korban. Baik, ini ada 3 dakwaan yang berbeda. Kalau saya salah, tolong koreksi Pak Oscar, masing-masing dakwaannya berbunyi seperti apa? Siap. Jadi dakwaan itu kan ada menurut kesaksian daripada terdakwa, korban itu meninggal karena jatuh dari tebing. Tetapi faktanya dalam persidangan itu, semua saksi-saksi tidak ada yang mengatakan bahwa korban itu meninggal karena jatuh dari tebing. Melainkan dia disiksa, dicambuk, sehingga sampai meninggal dunia. Baik, kalau dari dakwaan ini jatuh dari tebing, apakah tim kuasa hukum yang mewakili keluarga ini dapat mempercayai dari kontur kewilayahan di daerah sana, Pak Oscar? Ya, kami tidak percaya karena memang dalam fakta persidangan pun tidak ada satupun saksi menjelaskan terkait dengan korban jatuh daripada tebing. Oke, perlu diketahui bahwa asal muasal aksi penganiayaan ini dilakukan. Apa yang bisa membuat masyarakat mendapat informasi yang sesungguhnya dari pihak keluarga? Ya, jadi tuduhan yang dilontarkan kepada korban itu terkait dengan penyimpangan seksual, yaitu LGBT. Nah, di dalam fakta-fakta persidangan, tentu saksi-saksi, saksi terdakwa, semua meyakini bahwa memang telah terjadi kegiatan penyimpangan seksual itu, tetapi pembuktiannya itu tidak ada. Jadi sidang hari kedua itu Selasa, sampai ibu korban tidak kuasa mendengar itu sampai histeris, kemudian meminta supaya tidak lagi mengebut terkait dengan tuduhan-tuduhan penyimpangan itu. Kemudian dikuatkan lagi dengan oatmeal, mengatakan bahwa tuduhan LGBT itu cuma asumsi, artinya tidak ada kebenarannya. Seperti itu. Oke, di luar tuduhan LGBT terhadap Pradeluki ini, meskipun sejumlah anggota melakukan tindakan kesalahan, apakah aksi penganiayaan ini merupakan bentuk mendisiplinkan para anggota yang melakukan kesalahan dalam satuan? Kalau dari kami sebagai kuasa hukum melihat tindakan itu bukan mendisiplinkan, tetapi itu semacam suatu tindakan yang di luar daripada
peraturan-peraturan yang ada pada kemiliteran. Karena seperti pemeriksaan mereka itu dari pagi sampai pagi. Artinya nggak ada waktu jeda untuk mereka bisa melakukan pemeriksaan. Kemudian penganiayaan pun terus-menerus. Dia tidak mengenal waktu. Artinya, apa yang mereka lakukan itu di luar daripada protap militer. Yang kami lihat seperti itu. Baik, kalau dilihat dari perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh para terdakwa ini, itu artinya bahwa mudah sekali orang-orang yang tidak terlibat untuk mengetahui aksi itu. Apakah tidak ada upaya untuk melaporkan kepada kepala satuan batalion terhadap aksi ini? Kalaupun tidak ada, apakah berarti itu ada pembiaran dari pimpinan tertinggi dari batalion tempat Prada Luki ini bertugas? Betul sekali, Pak. Jadi memang kegiatan seperti itu dilakukan sepengetahuan pimpinan, namun ada pembiaran. Artinya dia selaku Danyon tidak pernah menegur stop untuk melakukan penganiayaan, penyiksaan, tetapi seakan-akan dia memberikan kesempatan untuk anggota-anggota melakukan hal demikian. Baik, dari 22 tersangka atau terdakwa, benar adanya apakah dari 22 terdakwa itu masuk ke dalam daftar salah satunya adalah pimpinan tertinggi dari batalion tempat korban bertugas, Pak Oscar? Siap. Ada salah satu pimpinan tertinggi masuk dalam daftar terdakwa? Salah satu pimpinan, ya. Oke. Salah satu pimpinan. Boleh diinformasikan, dari 22 terdakwa dibagi menjadi 3 dakwaan. Apa kemudian peran dari masing-masing terdakwa dari klaster yang dibedakan berdasarkan 3 dakwaan ini, Pak Oscar? Siap. Jadi tentunya dari 3 dakwaan ini artinya kan dipilah dari kepangkatan, dari komposisi yang ada, sehingga di-split menjadi 3 bagian. Ya, apa boleh diinformasikan peran dan perlakuannya terhadap Prada Luki ini? Ya, jadi perannya itu dari atasan ada yang memerintah, ya kan? Kemudian dari atasan ada yang memberikan pembiaran ketika dilakukan penganiayaan. Penganiayaan pun dilakukan di dalam ruangan staf intel. Artinya staf intel itu kan ada di situ, tetapi dia tidak pernah menegur anggota-anggota yang melakukan penganiayaan itu. Baik. Kami juga dapat informasi bahwa para korban ini, baik korban Prada Luki maupun saksi atas nama Richard Bulan ini dipaksa untuk mengakui perbuatan atau tindakan yang mengarah kepada LGBT. Jika tidak mengaku bahwa penganiayaan itu akan terus dilakukan, begitu ya. Kemudian apa lagi fakta persidangan dari sidang yang mengagendakan keterangan para saksi? Siap. Jadi dari fakta-fakta persidangan, selain mereka melakukan tindakan penganiayaan, pencambukan, pemukulan, ada juga penyiksaan-penyiksaan yang lebih sadis yang tidak manusiawi. Seperti salah satunya luka-luka mereka itu pakai garam dan perasan air jeruk. Nah, kemudian yang lebih parahnya lagi, kemaluan mereka berdua, korban, si Richard sama almarhum Prada Luki, kemaluannya sama anusnya ditaruh cabai. Nah, ini kan di luar nalar kemanusiaan yang dikatakan pembinaan. Kalau pembinaan seperti ini kan tidak ada dalam institusi manapun, baik kepolisian maupun di TNI atau militer. Baik. Nah, kemudian yang lebih parah lagi, salah satu terdakwa menyuruh mereka berdua untuk bersetubuh supaya memenuhi tuduhan LGBT itu. Dan karena mereka ketakutan, akhirnya mereka lakukan. Oke. Itu tertuang di dalam fakta-fakta persidangan. Baik.
Selain saksi atas nama Richard ini, saksi orang tua korban juga dimintai keterangannya pada sidang, Pak Oscar. Apa kemudian Ya, yang disampaikan oleh kedua orang tua Prada Luki? ya. Jadi permintaan daripada kedua orang tua daripada almarhum memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman pidana maksimal. Artinya sesuai dengan pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, itu pasal 3-nya itu ancamannya kan 9 tahun. Maka harapan daripada orang tua korban minta supaya hukumannya diberikan pidana maksimal. Kemudian jadi pidana pokoknya itu sesuai dengan tuntutan itu. Kemudian pidana tambahannya itu harus dipecat. Nah, selain dipecat, tuntutan daripada keluarga korban pun meminta untuk hakim mengabulkan restitusi, pemulihan kembali korban. Baik, penting untuk mengetahui siapa otak di balik penganiayaan ini. Kalau dari keterangan dari saksi Richard, apakah sudah bisa diketahui secara awal siapa otak di balik ini semua? Jadi dapat saya jelaskan, untuk otak utama daripada kasus ini, sampai detik ini kami juga masih berupaya karena masih ada sekitar belasan saksi yang belum diperiksa. Sehingga karena di dalam fakta persidangan, salah satu terdakwa menyebut bahwa dia memiliki bukti chattingan dalam HP-nya almarhum. Katanya dia telah melakukan hubungan penyimpangan dengan beberapa laki-laki. Nah, itulah yang kami juga memohon kepada pihak auditor untuk menggali lebih dalam itu. Beberapa laki-laki itu siapa-siapa saja. Dan kalau bisa, melalui kami tim hukum keluarga, meminta supaya lewat ketua pengadilan untuk memanggil laki-laki yang disebutkan itu. Kemudian, salah satu terdakwa juga menyatakan bahwa dia mendapatkan bukti almarhum berhubungan dengan salah satu pastor atau romo. Nah, itu juga harus terkonfirmasi dengan pastor atau romo itu. Apa benar seperti tuduhan-tuduhan seperti itu? Karena seperti kita ketahui bahwa kasus ini berawal dari tuduhan penyimpangan seksual tadi. Nah, tetapi di dalam fakta persidangan, salah satu bukti pun tidak ada yang pernah dibuktikan bahwa si Richard sama si almarhum Prada Luki ini melakukan hubungan terlarang tadi. Baik, apakah korban sudah dilakukan visum, Pak Oscar? Korban yang Maksud meninggal kami atau Prada yang Luki? Prada Luki, kebetulan karena kami bukan kuasa hukum dari beliau, jadi kami belum mengkonfirmasi itu. Oke, kalaupun belum melakukan visum, apakah dari keterangan keluarga luka-luka yang disebutkan atas dasar penganiayaan oleh para terdakwa ini dikonfirmasi kebenarannya oleh pihak keluarga? Betul. Jadi semalam sidang terakhir yang malamnya itu sempat diwawancarai oleh awak media. Jadi saya juga mendengar dari korban si Richard, dia mengatakan bahwa sampai detik ini dia masih kencing itu mengeluarkan darah. Artinya dia juga belum sembuh betul. Karena siksaan itu terlalu berat bagi dia, katanya. Baik, apakah pihak keluarga tidak berusaha untuk menggali informasi dari para saksi? Apakah ada kesempatan baik Prada Luki maupun saksi-saksi lain yang menjadi korban penganiayaan ini bisa untuk menyelamatkan diri, Pak Oscar? Iya, informasi yang saya peroleh, mereka sementara menghubungi LPSK untuk minta perlindungan. Kemudian juga menggali lebih dalam lagi terkait dengan siapa-siapa saja yang terlibat dalam
peristiwa. Baik, bukan pasca kejadian, tapi maksud saya waktu kejadian, apakah tidak ada upaya dari Prada Luki sendiri maupun saksi Richard yang saat itu ada di lokasi untuk berusaha menyelamatkan diri? Prada Luki sempat dia karena tidak tahan lagi dengan siksaan yang mereka alami, maka dia sempat melarikan diri dari satuan. Oke. Tetapi setelah itu dicari dan dibawa kembali. Dan dibawa kembali masih tetap dilakukan proses, menurut keterangan terdakwa, lakukan proses BAP, pemeriksaan. Kemudian siksaan pun tetap dia alami. Sampai terakhir dia karena tidak kuat lagi, keadaannya semakin parah, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Baik, selain 22 terdakwa yang saat ini sudah memasuki masa persidangan, apakah ada dugaan pelaku lain yang menurut keluarga bertanggung jawab atas tindakan para anggota di Batalion Satuan Prada Luki ini bertugas? Ya, jadi memang pemikiran ke situ ada, namun seperti awal tadi saya jelaskan bahwa karena pemeriksaan saksi kan belum semuanya. Jadi setelah pemeriksaan saksi keseluruhan baru kita bisa menyimpulkan. Kemudian kemarin persidangan pun dari ayah korban dan ibunya memohon kepada majelis hakim untuk kalau bisa diperkenankan mereka juga akan mengajukan ahli pidana militer untuk memberikan kesaksian, sehingga sesuai dengan keilmuan yang ahli memperoleh, dia bisa membantu untuk membuka kasus ini terang benderang. Baik, Pak Oscar, kalau kami keliru tolong dikoreksi. Beredar kabar bahwa ada upaya untuk membungkam pihak keluarga agar tidak bersuara terkait kasus ini dengan mengirimkan sejumlah uang, benar adanya dan bagaimana tanggapan keluarga? Ya, benar sekali. Jadi memang disampaikan oleh ayah korban maupun ibu korban, ada utusan yang datang untuk berkomunikasi dengan keluarga terkait dengan kompensasi, katanya per kepala. Artinya dari 22 terdakwa itu 10 juta. Nah, namun ada perjanjian-perjanjian yang harus ditandatangani, dipenuhi. Nah, setelah itu ibu korban menyatakan bahwa kalau memang mau membantu kita, tidak perlu harus pakai syarat-syarat. Artinya tidak perlu pakai poin-poin pernyataan-pernyataan yang harus dituangkan di dalam surat pernyataan itu. Akhirnya karena ditolak oleh ibu korban, maka lewat keluarga, omanya juga mendapatkan perihal seperti yang tadi juga. Jadi artinya mereka juga ingin mempengaruhi keluarga untuk bagaimana supaya menerima uang per kepala 10 juta itu, kemudian dibarter dengan kebebasan mereka. Oke, dari sejumlah itu uangnya dari mana? Bersumber dari satu orang kah atau ini bersumber dari sejumlah terdakwa yang disebutkan dalam persidangan? Informasi yang kita terima dari keluarga korban itu dari 22 terdakwa. Artinya per kepala 10 juta. Jadi dari 22 ya 120 juta. Oke, baik. Pak Oscar, ini sidang masih akan terus berlangsung. Apa kemudian langkah dari pihak kuasa hukum ke depan? Kami juga jujur bahwa karena kami di situ kan kami sebagai korban. Jadi peran kami itu cuma mendampingi ayah dan ibu korban. Tetapi kami diambil alih oleh auditor. Hanya kami juga sangat menyayangkan juga karena komunikasi antara korban dengan auditor pun sangat minim. Artinya ada bukti-bukti contoh kayak seperti kemarinnya itu foto-foto yang diambil oleh ayah dan ibu korban Prada Luki. Nah, itu yang belum dimasukkan ke dakwaan. Nah, dalam persidangan akhirnya foto ini baru kita serahkan ke
majelis hakim. Nah, jadi hal-hal seperti itu kami juga sangat menyayangkan itu juga, karena komunikasinya harusnya kan kami sebagai korban, nah auditor ini kan sebagai jaksa penuntut, mewakili korban, pengacara dari korban. Harusnya komunikasinya lebih intens, sehingga untuk menggali kasus ini supaya menjadi terang benerang, ya komunikasinya bisa diperlancar, sehingga seperti kita mencari bukti, mencari saksi, dan lain segala macam, kita bisa melengkapi itu. Nah, tetapi karena prinsipnya kami, kuasa hukum keluarga, hanya dibatasi hanya untuk mendampingi saja, maka kami tidak punya daya untuk bisa berbuat banyak. Nah, hal yang kedua, tentunya dalam tindak pidana ini kan kita tidak boleh menyampingkan kitab undang-undang hukum pidana. Tetapi saya lihat di situ, di dalam pasal-pasal penerapannya itu, dia hanya menggunakan pasal-pasal yang diatur di dalam undang-undang hukum pidana militer. Artinya, kasus ini dia menyampingkan KUHP. Begitu. Baik. Terakhir mungkin Pak Oscar, apa yang keluarga harapkan semasa sidang ini bergulir hingga keputusan nanti? Atau mungkin juga yang terpenting adalah memutus budaya senioritas yang acap kali disertai dengan penganiayaan untuk menyelesaikan suatu masalah di balik kata pembinaan. Apa yang bisa disampaikan? Siap. Jadi harapan daripada keluarga, apalagi ayahanda daripada almarhum Prada Luki, dia juga seorang TNI. Dan TNI ini kan dari bawah, baru sampai detik ini. Artinya dia juga melalui tahapan-tahapan yang seperti dikatakan tadi, pembinaan tadi. Jadi kebetulan dalam fakta persidangan, majelis hakim juga menanyakan, karena dia juga pernah menjadi pembina pelatih. Artinya tahapan-tahapan pembinaan itu yang dilakukan terhadap kasus ini itu sangat jauh dan melenceng sekali, dan tidak ada dalam protap pembinaan di dunia militer. Jadi tentunya kalau pengamatan daripada kami selaku kuasa hukum, ini bukan pembinaan, tetapi ini adalah upaya untuk pembunuhan. Karena contoh, di dalam instansi militer maupun di kepolisian atau instansi lainnya dilakukan pemeriksaan BAP, itu tentunya kan kita harus bertugas baru dilakukan pemeriksaan. Baik. Tetapi ini tidak mengenal waktu. Baik. Sampai jam 3 dini hari, jam 4 dini hari, itu tetap dilakukan pemeriksaan. Artinya ini kan di luar daripada prosedur. Baik, Pak Oscar. Sayang sekali waktu kita terbatas, tapi kita sudah tahu poinnya. Semoga ini menjadi catatan dari pihak pengadilan militer untuk apa yang menjadi catatan-catatan sidang selama 3 hari belakang ini dapat diperbaiki pada sidang selanjutnya. Terima kasih kuasa hukum keluarga Prada Luki, Yafet Alphonse atau Pak Oscar telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita bertemu di lain kesempatan. Sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa, informasi lain masih akan kami hadirkan di NTV Prime. Tetaplah bersama kami.